Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Adi Sheldar Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mengasih tutorial, yaitu bagaimana cara menghapus atau menghilangkan flag hitam atau bisa disebut tompel hitam di bagian LCD. Ini adalah video yang sebelumnya, yaitu dimana saya proses yaitu mengganti kaca touchscreen. Jadi sebelum saya ganti touchscreennya, ini adalah tahap pengerjaannya, yaitu melapisi kaca touchscreen yang retak memakai lem yang biasa untuk digunakan sebagai pemasangan LCD. Saya gunakan untuk lem untuk melindungi kaca touchscreen yang retak, sekaligus saya lapisi menggunakan lakban. Jadi bertujuan untuk menghindari resiko agar LCD itu tidak rusak ya teman-teman, saat proses memisahkan LCD dari frame atau melepas LCD dari frame menggunakan mika tipis dan lentur, yaitu dengan cara kita panasi dulu menggunakan alat separator dengan suhu panas di angka 70 yang sering saya gunakan teman-teman. Dan perhatikan di bagian ini, itu di bagian dimana letak fleksibel LCD. Apabila kalian memasukkan mikanya, itu usahakan jangan terlalu dalam agar tidak merobek atau tidak merusak di bagian kabel fleksibel LCD-nya. Ini adalah proses di tahap dimana LCD sudah kita lepas dari framenya. Dan jangan lupa untuk mengetes ulang, yaitu menyalakan LCD-nya setelah kita berhasil membongkar LCD dari frame. Saat ini untuk kondisi LCD, saat saya sudah melepas LCD dari framenya, itu LCD tidak ada yang cacat teman-teman. Dan kenapa untuk di bagian LCD, setelah saya memisahkan LCD dari kaca touchscreen, setelah saya selesai, itu saya coba lagi, ternyata LCD-nya muncul tompel atau flag warna hitam. Jadi agar tidak salah paham, saya putar ulang mulai dari awal saya kerjakan, yaitu dimana proses awal pengerjaan membongkar LCD dari frame itu LCD-nya masih bersih dan utuh, tidak ada flag hitam. Dan di bagian ini sedikit kesulitan karena kerusakan kaca touchscreen yang pecahnya sangat parah. Jadi untuk di bagian atas, saat saya memisahkan LCD dari kaca touchscreen, agak terganggu di bagian atas samping kiri yang pecahnya sangat parah. Ini sedikit sulit saat saya melepas atau memisahkan kaca touchscreen menggunakan kawat. Untuk kawatnya sendiri saya gunakan yaitu 0,08. Di bagian ini, di bagian pojok itu sulit untuk saya pisahkan karena masih menempel di bagian LCD, yaitu dimana serpihan kaca touchscreen yang pecahnya sangat lembut atau bisa disebut pecah 1000 ini masih menempel di bagian LCD. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Saya balik untuk LCD-nya, tidak saya tengkurakam, tapi saya posisi saya lepas dari kaca touchscreen-nya, dari LCD-nya saya lepas seperti ini dengan kawat, dan saya lepas dengan ekstra pelan-pelan agar tidak terjadi kecelakaan kerja, yaitu seperti merusak LCD. Dengan ekstra hati-hati untuk memisahkan kaca touchscreen yang masih menempel di bagian LCD-nya. Oke, ini setelah saya lepas atau saya buang sisa kaca touchscreen yang menempel di bagian pojok LCD, sudah selesai, tinggal kita membersihkan yaitu sisa lem yang ada di bagian LCD. Tetap harus hati-hati teman-teman. Jadi mumpung kondisi LCD itu masih hangat, setelah kita letakkan LCD dari alat separator, itu kondisi masih hangat dan mumpung mudah untuk kita bersihkan. Kita bisa menggunakan jari atau bisa menggunakan pinset untuk membersihkan yaitu sisa lemnya, tapi kalau saran saya menggunakan pinset yang tumpul, jangan yang tajam teman-teman. Setelah kita bersihkan untuk sisa lem yang menempel di LCD dan juga sudah kita bersihkan kaca touchscreen yang tadi sempat masih menempel di bagian LCD, dan di bagian inilah tompel atau flag warna hitam itu kelihatan teman-teman.
Jadi setelah saya memisahkan kaca touchscreen yang terakhir tadi itu masih menempel banyak atau sebagian serpian kaca touchscreen yang retak parah masih menempel di bagian pojok yang terletak ada tompelnya teman-teman. Jadi awalnya itu masih ada bercak kuning kecoklatan sebelum saya proses mengerjakan, dan setelah saya memisahkan kaca touchscreen itu baru muncul di bagian LCD ada tompel atau flek warna hitam seperti ini. Jadi di pojok kiri dan kanan itu ada flek hitam kehijauan ya teman-teman. Jadi untuk agar tompelnya atau flek warna hitam itu kelihatan jelas, usahakan backgroundnya diganti warna putih. Jadi inilah kondisi kaca touchscreen yang pecahnya sangat parah, dan di bagian pojok itu serpian kaca yang pecahnya 1000 yang masih menempel di bagian LCD tadi. Jadi penyebab tompel atau flek warna hitam itu bisa juga disebabkan oleh kaca touchscreen yang pecahnya sangat parah. Apabila tidak ekstra hati-hati, nanti bisa juga flek warna hitam atau tompelnya itu bisa tambah besar, ataupun besar kemungkinan bisa juga LCD itu ikut rusak apabila pengerjaan tidak ekstra hati-hati. Jadi kali ini saya akan kasih tips, yaitu bagaimana cara menghapus atau menghilangkan tombelnya. Kita setting dulu untuk tampilan layarnya atau kunci otomatis. Oke, kita atur dulu kunci otomatis di 30 menit karena durasi yang paling panjang 30 menit. Kita setting dulu, dan jangan lupa untuk kasih background warna putih seperti ini teman-teman. Kita membuka aplikasi pesan ataupun membuka aplikasi telepon agar kondisi backgroundnya itu warnanya putih. Dan setelah itu kita siapkan untuk cairan pertamax sama tisu kering biasa, yaitu untuk berfungsi membersihkan sisa-sisa lem yang menempel di bagian LCD. Jadi di tahap ini, sebelum kita menghapus atau menghilangkan tombelnya, kita bersihkan dulu sisa-sisa lem yang menempel di bagian LCD, bertujuan agar tidak tersendat-sendat saat kita menghilangkan atau menghapusnya. Dan juga saya kasih minyak kayu putih, yaitu bertujuan untuk melicinkan atau memperlancar saat kita proses, yaitu membersihkan atau menghapus tombelnya teman-teman. Oke, perhatikan di bagian ini. Saya menggunakan tisu kering biasa sambil saya tekan halus atau kita pijit seperti ini. Kita tekan dan sambil kita dorong satu arah menggunakan ujung jari dengan cara kita tekan halus sambil kita dorong. Untuk menekannya nggak usah terlalu keras teman-teman. Jadi kita tekan dengan perasaan saja dengan cara halus sambil kita dorong seperti ini. Pelan-pelan saja. Apabila kalian cepat capek atau tidak mau capek ataupun tidak mau resiko LCD itu rusak atau takut LCD-nya rusak, itu pengerjaannya harus dimulai dengan hati-hati. Jadi kita harus memberanikan diri dengan cara kita tekan secara halus dan juga kita dorong secara halus. Apabila kalian tidak berani mencobanya, nggak akan bisa mengetahui hasilnya teman-teman. Jadi alangkah baiknya dikerjakan dengan yakin dan juga ekstra sabar, dan juga harus hati-hati. Segala resiko itu pasti ada, namun untuk menghindari resiko yang sangat besar, kita kerjakan dengan halus dan hati-hati. Yang terutama itu teliti teman-teman. Jangan terlalu gegabah untuk segala pengerjaannya. Kita harus kerjakan dengan sabar, ekstra hati-hati, dan teliti. Apabila kita kerjakan dengan hati-hati, akan hasilnya seperti ini. Tombolnya sudah hilang total, tidak bakalan lagi muncul. Apabila kita kerjakan dengan benar, dan tips yang saya berikan itu bisa kalian pelajari sedikit demi sedikit, karena belajar itu nggak mungkin seperti sulapan atau seperti pesulap sekali belajar langsung bisa. Alangkah baiknya kita pelajari satu persatu dari kesalahan kita sebelumnya agar pengerjaan itu bisa berhasil.
Oke, untuk titik yang paling kecil di bagian kanan juga sudah hilang. Kita hilangkan atau kita hapus dengan cara memijitnya dengan halus atau menekan memakai jari sambil kita tatakin menggunakan tisu kering biasa, dan jangan lupa untuk menggunakan cairan minyak kayu putih untuk sebagai pelicin agar tidak rusak di bagian lapisan Polaris LCD. Setelah kita hilangkan atau kita hapus untuk tombelnya, jangan lupa untuk mengetes lagi di bagian touchscreen apakah bisa berfungsi dengan normal. Jadi meskipun tidak menggunakan kaca touchscreen atau setelah kita lepas kaca touchscreennya, meskipun tanpa kaca touchscreen pun itu LCD bisa disentuh dengan normal, karena untuk sistem LCD sama touchscreen itu jadi satu, sedangkan di bagian kaca touchscreen hanya sebagai pelengkap LCD-nya saja teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan tombelnya dan tombelnya sudah hilang total, hilang permanen, tidak bakal kembali lagi. Alhamdulillah sudah selesai semua, dan ini adalah hasil akhirnya setelah saya selesai memasang atau mengganti kaca touchscreen Vivo Y12. Untuk di tutorial selengkapnya itu ada di video sebelumnya, saya akan coba untuk kasih linknya atau link tutorialnya di kolom deskripsi ini teman-teman. Jadi ini adalah proses hasil dari penggantian kaca touchscreen sudah selesai semua, dan tombelnya tidak muncul lagi atau alias hilang permanen dengan cara kita hapus secara manual tanpa menggunakan alat paper remover, dan pemasangan atau penggantian kaca touchscreen pun tidak menggunakan alat paper remover. Alhamdulillah hasilnya bersih, rapi, dan tidak ada gelembung di bagian tengah LCD. Jadi alhamdulillah pengerjaannya sudah selesai semua, tinggal kita tes ulang. Alhamdulillah juga normal. Dan gitu aja untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.